Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji ben uripe tambah arti dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oli ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian tafsir surat Yasin. Masih seputar ayat ke-54. Ingkanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Masih seputar ayat fal yauma la tudlamu nafsun. Bagaimana proses hari kebangkitan, tahapan demi tahapan harus kita lewati nanti di hari akhir nanti. Kemarin malam sampai dengan bagaimana kita manusia digiring menuju proses hisab, di mana di dalam proses hisab itu ada 10 tempat yang harus kita lewati, yang mana masing-masing tempat di sana nanti manusia akan menjalani masa tunggu dengan jangka waktu 1000 tahun. Dan masing-masing tempat itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik bimbingan dari Allah untuk melewati masing-masing tempat tersebut, sehingga kita tidak harus menunggu 1000 tahun di setiap tempat, namun kita akan mampu melewati fi sa'atin wahidatin, hanya satu sesaat saja. Kemarin sampai dengan tempat yang ketiga. Saya ulang dari tempat pertama di proses hisab. Pada tempat pertama nanti kita akan ditanya seputar sholat dan zakat. Wa fissani yus'aluna an mutataba'atil hawa. Kemudian posko kedua kita akan ditanya seputar bagaimana kita mengikuti hawa nafsu. Wa fissalisi an hukukil walidain. Pada pos ketiga kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang seputar hak-hak kedua orang tua.
Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih bersentuhan dengan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu saya sering sampaikan, kenapa kita mesti ngaji? Karena kita ingin menjadi generasi orang tua di hati, ya. Kesuksesan kalian itu ditentukan oleh besar kecilnya kalian mampu menyimpan nama kedua orang tua dalam hati kalian masing-masing. Insya Allah selagi setiap langkah kalian simpan baik-baik nama kedua orang tua kalian dalam hati, dan nama kedua orang tua tersebut menjadi pijakan dalam setiap langkah kalian. Insya Allah Allah akan selalu memberikan kemudahan, ya. Wa fir rabi'in dalem lan ing dalem nggon plerenan kang kaping papat pada posko yang keempat di yaumul hisab, kita akan ditanya an hukukil aulad wal iyal, tentang seputar hak-hak anak dan keluarga. Besok ketika kalian sudah berumah tangga, kalian akan punya satu keluarga dan mudah-mudahan dianugerahi anak. Ya, ini ada hak yang harus kita penuhi dan itu nanti akan dipertanyakan pada pos keempat di yaumil hisab. Wa fil khamis, dan posko yang kelima an hukukil khodamah. Posko yang kelima nanti kita akan ditanya tentang seputar hak-hak pelayan, asisten rumah tangga. Wa fisadisi an hukukil jirani wal akriba. Posko yang keenam di yaumul hisab nanti kita akan ditanya tentang hak-hak tetangga dan kerabat. Bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, bagaimana kita memperlakukan kerabat kita dengan penuh keadilan. Wa fis sabi'ilan ing dalem posko utawi nggon plerenan kang kaping 7 an silaturrahmi, saking seputar masalah silaturrahim. Ini posko yang ketujuh, kita akan ditanya tentang seputar silaturrahim, bagaimana kita menyambung persaudaraan, persatuan, ukhuwah dan lain sebagainya. Makanya saya sampaikan dalam 15 pesan moral Caangon, ya, mengenal orang lain adalah sifat bijak dan mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Ingat-ingat itu. Mengenal orang lain adalah sifat bijak dan mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Kita akan mampu memperlakukan, bersikap dengan baik terhadap orang lain manakala kita mampu mengenal masing-masing individu. Oh, Anggit karakternya seperti ini, berarti saya harus bersikap seperti ini. Ya, kita bisa adaptasi dengan masing-masing orang. Kalau kita mampu mengenal orang lain, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang diterima dimanapun dan oleh siapapun. Itu. Mengenal diri sendiri adalah sifat bijak. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki diri kalau kita tidak sadar diri tentang siapa kita, seperti apa karakter kita, gitu loh. Ini berkait dengan posko yang ketujuh tentang silaturahim. Wa fis samini, dan pada posko yang kedelapan anil buhdi wal adawah.
kita nanti pada posko yang ke-8 akan ditanya tentang seputar permusuhan. Adakah di antara kita yang pernah bermusuhan, memicu konflik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal-hal yang kurang baik ini tidak nempel pada diri kita, sehingga nanti di masing-masing posko kita sederhana, ya, pertanyaannya sederhana. Wafit tasi'i, dan pada posko yang ke-9 yaumul hisab kita akan ditanya seputar anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tentang seputar amar ma'ruf nahi munkar. Selama kita hidup di dunia, pernah enggak kita itu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sekaligus bagaimana kita mengingatkan syukur menjadi sebab orang lain tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang seputar tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka kemarin tempo waktu saya sampaikan bahwa hakikat hidup kita adalah tali. Bagaimana kita masing-masing bisa menjadi tali untuk orang lain, ya. Tali orang lain keluar dari kebodohan, tali untuk orang lain keluar dari kemiskinan, tali bagi orang lain untuk bisa keluar, ya, dari segala apa yang menjadi kerusakan dan lain sebagainya. Kita semuanya jembatan. Wa fil ashiri, pada terminal yang ke-10, posko yang ke-10, anil ghibah wan namimah wal buhtan. Pada posko yang ke-10 yaumul hisab kita akan ditanya seputar menggunjing, ghibah, ngerasani. Juga masalah namimah, adu domba. Dan yang ketiga masalah buhtan, kebohongan. Ghibah, namimah, buhtan, menggunjing, kemudian adu domba, dan kebohongan. Ini kita akan ditanya seputar 3 itu pada posko yang ke-10. Oleh karena itu faman lam ya'mal, faman mongko tawi sapane wong iku lam ya'mal, orang ngamalaken, orang lakoni sapa man hadhil a'mala ing iki piro-piro amal al qabihata kang ala fid dunya ing dalem dunya, wa hafidolan ngreksa sapa man hukukallah ing piro-piro hake Allah. Oleh karena itu barang siapa yang tidak mengerjakan amalan-amalan negatif di atas seraya menjaga hak-hak Allah selama di dunia, nanti insya Allah mereka akan yamurru min hadhihi suturil asyrati. Orang tersebut akan lewat dari posko-posko yang 10 itu fi sa'atin wahidah, hanya sesaat saja. Oleh karena itu semua kembali berpulang kepada masing-masing kita, ya. Pengen cepat atau lambat melewati proses hisab bergantung amaliyah kita masing-masing. Wa man lam yahfad, sebaliknya siapa orang yang tidak menjaga hadhil huquqal madhkurah, hak-hak yang telah disebutkan di atas, yamkusu, maka dia akan berdiam, tertinggal di masing-masing posko, fi kulli sitrin miqdaru alfisana, kurang lebih di masing-masing posko dia akan tertinggal berdiam selama 1000 tahun. Ya, maka sekali lagi saya bolak-balik sampaikan,
Proses menunggu inilah yang saya katakan di akhirat nanti ada istilah siksa prasiksa. Siksaan sebelum datangnya siksaan yang sebenarnya. Nah ini. Wa ba'da dzalika tusaqun nasu ilal makanil ladzi tunsharu fihi alaihim tafatiru a'malihim. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah proses hisab selesai dengan 10 poskoknya, tusaqun nas, kita manusia akan digiring oleh para malaikat ilal makan, kepada satu tempat, alladzi tunsharu fihi alaihim tafatiru a'malihim, di mana pada tempat itu nanti akan dibeberkan daftar, ya, buku amaliyah kita masing-masing. Ini proses berikutnya. Setelah hisab nanti kita akan dibeberkan daftar kertas amaliyah kita masing-masing. Ini pentingnya nanti kita setiap berwudu membaca doa ketika membasuh tangan, iya kan? Ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan buku catatan amalku kelak di akhirat biyamini, dengan tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira, dan semoga Engkau menghisab aku dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Ini doa ketika kita berwudu. Ini antisipasi pada proses ini berikutnya. Demikian juga ketika kita membasuh tangan kiri, kita juga berdoa, ya Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan sampai Engkau berikan buku catatan amalku kelak dengan tangan kiri atau dari belakang punggung saya. Sebab ini sudah akan menjadi indikator, sudah akan menjadi tanda ketika kita menerima dengan tangan kanan, maka itu adalah min alamatis sa'adah. Itu salah satu tanda dari tanda keberuntungan, kebahagiaan kita. Sebaliknya ketika kita menerimanya dengan tangan kiri, maka itu alamatun min alamatis syaqawah, satu tanda kita termasuk orang yang celaka. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bi aimanihim bayadun. Sebagian manusia ada yang diserahkan, diberikan buku catatan amalnya bi aimanihim, dengan tangan kanannya. Sebagian manusia ada yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Bayadun, dalam kondisi berwarna putih, bercahaya. Wa yu'ta daftaru ba'di bisyama'ilihim. Sebagian manusia lain akan diberikan daftar atau buku catatan amalnya bisyama'ilihim, dengan tangan kirinya. Sawadan, berwarna hitam. Kalau yang terima pakai tangan kanan, bukunya putih. Kalau yang terima pakai tangan kiri, bukunya berwarna hitam. Wa ba'duhum min wara'i dhuhurihim. Sebagian lagi manusia ada yang diberikan buku amaliyahnya dari belakang punggungnya, nampani kok sing mburi. Ya, ini sebagian manusia ada seperti itu. Setelah masing-masing kita menerima daftar amal kita masing-masing, summaja al khitab min kibalillah, summaja anuli teka apa al khitab dawuh min kibalillahi subhanahu wa ta'ala, saking arai Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kita menerima daftar amal, ya, buku catatan amal kita masing-masing, Allah nanti akan bilang ke kita, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca kitabmu,
baca buku daftar amalmu, silahkan baca sendiri. Kafa binafsikal yauma, pada hari ini cukuplah diri kamu yang akan menghisab diri kamu sendiri. Jal woconen kowe buku daftar amale kon gitu. Waca dewek ana sing tak kurangi apa tambahi ana apa ora, silahkan baca sendiri, cocok kena dengan amal-amalmu dulu saat di dunia. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kalau Allah mau membacakan, nanti kirain ada yang nambah, ada yang ngurangi, iya kan? Silahkan. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ikra kitabak, baca buku catatanmu sendiri. Wa yajiduna fitil kadafatiri kullama amilu fid dunya. Kemudian kita manusia nanti akan menemukan dalam daftar buku catatan itu kullama amilu fid dunya, segala apa yang pernah kita kerjakan di dunia, baik minal khairi wasyarri, baik amaliyah yang positif wasyarri maupun yang negatif, entah itu kebaikan maupun keburukan, semua ada dalam daftar itu. Summayakuluna, lantas manusia nanti akan mengucapkan kalimat ya wailana, celaka kami, malihadal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Luar biasa kitab ini, kata manusia nanti, celaka kami, tidak ada satupun yang tertinggal dalam buku catatan amal ini, baik sohirotan wala kabirotan, entah itu amalia yang kecil maupun yang besar, tidak ada satupun yang tertinggal. Illa ahsoha, kecuali kitab ini semuanya merangkum amalia kita semuanya. Itu yang nanti akan kita ucapkan bersama. Summa yusakun nasu ilal misani wa maudi'ul misani amamal ars wa inda kaffatihil yumna yaqumu ridwanun khasinul jannah. Setelah proses penyerahan rapot, perhatikan, tanpa rapot, ya kan, menerima hasil akhir semester, Haidar, kira-kira bijinya akeh sing ireng apa sing abang, tuntas apa tidak tuntas. Yen tidak tuntas tidak ada kata remedi. Beda nang dunia ya, kamu ngerjakan soal akhir semester, ternyata ya nilai KKM-nya mestinya 7, Haidar cuma dapat 6,5, remedi ndak? Harus nek nang dunia. Tapi kalau sudah kadung di akhirat, ada remedial ndak? Ayo pan balik maning nang dunia jar. Usul wae Allah, saya tak kembali ke dunia biar saya memperbaiki nilai pret. Ora bisa jar. Itu loh. Summa yusakun nas ilal mizan. Begitu proses penerimaan daftar buku catatan amal sudah, kemudian manusia akan digiring menuju mizan, timbangan amal. Di situ nanti akan ditimbang bainal khairi wasyarri, bainal hasanat wasayyiat, iya kan? Wa maudi'ul mizan amamal arsy, di mana posisi mizan? Timbangan amaliyah Allah posisinya ada di depan ars. Ini posisi mizan, timbangan amal. Wa inda kafatihil yumna, timbangan kan ada 2 piringan, Mas, Mbak, iya kan? Pada piringan yang sebelah kanan, pada piringan timbangan yang sebelah kanan, yaqumu ridwanun khazinul jannah. Di sampingnya nanti akan berdiri malaikat Ridwan, penjaga surga. Ma'al malaikati ma'ahul khulal
wal buraq. Dan malaikat Ridwan tidak datang sendiri, dia ditemani malaikat-malaikat yang siap membawa aksesoris perhiasan surga wal buraq dan BMW, siap ngangkut header yen bane ora gembes. Iya kan? Ngono lho. Ngerti BMW jar. Beda BMW akhirat karo BMW Esa. Yen BMW Esa BMW bekas motore wong. Karena kuatnya tuku sekenan, ya kan? Nah, malaikat Ridwan dan teman-temannya sudah siap dengan mahkota, perhiasan. Mereka posisinya ada di piringan mizan yang sebelah kanan. Wa inda kaffatihil yusra, sementara di piringan yang sebelah kiri itu ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini yang nanti ngoprak-ngoprak ke neraka ini. Ma'ahas salasilu wal aghlal, apa yang dibawa oleh malaikat Zabaniyah? Rantai dan belenggu. Kira-kira nanti kita kedumannya malaikat Ridwan apa malaikat Zabaniyah? Ya gitu, mulai saiki yo kenalan. Malaikat Ridwan difatihai dadi neng besok nangkana kancau. Ya, mulai sekarang minta pertemanan sama malaikat Ridwan. Mudah-mudahan ya permintaan pertemanan kita dengan malaikat Ridwan dikonfir. Allahumma iya. Tolak tak bahaya. Lah ke malaikat Zabaniyah blokir. Ya, jangan diajak pertemanan, repot nanti kalian kenalnya salasil wal aghlal, rantai dan belenggu. Wa kullun nasilan utawi saben-saben menungsa hamiluna auzarahum wa hasanatihim waqifina indal mizan. Masing-masing menungsa termasuk kita nanti akan memikul dosa-dosa kita dan kebaikan-kebaikan kita. Dua hal akan kita pikul, ya keapikan kita, ya kejelekan kita. Waqifina indal mizan, kita nanti akan berhenti di depan mizan. Summa yunadil munadi, kemudian ada panggilan seruan, ya ayyuhan nas unduru ilal mizan fa innahul ana yuzanu amalu fulan ibni fulan. Wahai umat manusia, lihatlah oleh kalian semuanya mizan yang ada di hadapan kalian. Hari ini, saat ini adalah proses penimbangan amalnya si fulan bin fulan. Ya, Amaliyah Haidar bin Sapadar, Patoha bin Atun, ya kue. Amaliyah Eza bin Kardiman. Nama Facebooknya Bapak Eza kue Kardiman. Ya. Hari ini adalah hari penimbangan amal. Wa yakifuna indal mizan miqdaru alfisana. Dan berulang lagi posisi kita nanti di proses mizan penimbangan amal juga sama dengan proses sebelumnya. Kita nanti akan berada di sana selama 1000 tahun. Tentu kembali kepada amal kita masing. Ya, kalau kita banyak amalia baiknya, ya insya Allah fi sa'atin wahidah, sesaat lewat gitu aja, insya Allah. Wa anin nabi alaihi salatu wassalam, ada satu hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna yaumal qiyamah, sesungguhnya hari kiamat, ya'ti wahidun min ummati lal mizan, nanti di hari kiamat nanti masing-masing satu dari umatku, kata Rasulullah,
akan datang di hari kiamat menuju hadapan mizan, walahu tis'atun wa tis'una sijilan minal auzar wasayyiat. Setiap umatku nanti akan berada di hadapan mizan dan dia punya 99 lembar. Masing-masing orang itu punya 99 lembar. Yang di dalamnya ada catatan-catatan dosa dan kesalahan kita. Itu banyaknya 99 lembar. Ya, keburukan kita. Satu lembarnya panjangnya berapa? Wa kullu sijillin tuluhu maddal basor. Masing-masing lembar panjangnya itu sejauh mata memandang. Kue dawane lembaran amal kita. Kalian memandang ke depan sejauh mata memandang, itulah panjangnya daftar amal keburukan kita. Sumayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, ya abdi hal tunkiru mimma fi hadis sijillat awil katibuna yaghlatun. Wahai hambaku, wahai anggit, apakah kamu mengingkari apa yang ada di dalam daftar itu? Ini kata-kata Allah nanti kepada kita. Coba, ada ndak yang akan kamu pungkiri catatan-catatan amal keburukan kamu yang ada di daftar itu? Ada ndak yang akan kamu ingkari? Kamu protes, kamu usul, ada ndak? Atau jangan-jangan malaikat mencatat amal yang saya tugasi, mereka yang salah? Gitu loh. Allah akan mengatakan ini. Fayaqulul abdullah ya Rabb. Lantas masing-masing kita nanti akan menjawab, enggak. Wahai Tuhanku, kullu ma fi hadis sijillat ana qad fa'altuhu fid dunya. Boten Gusti. Semua yang ada di daftar ini memang benar-benar dulu pernah saya lakukan. Kita enggak pada waktu untuk mengelak di situ. Fala majala lil ingkar, tidak ada ruang untuk saya mengingkari. Sumayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah bilang lagi kepada kita, ya abdi laka indi hasanatun wa ana la adlimu kal yaum. Ini keuntungan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli syahadat. Ya, 99 daftar keburukan kita Allah tunjukkan ke kita, dan kita tidak ada satupun yang kita ingkari. Namun setelah itu Allah mengatakan kepada kita, ya abdi, wahai hambaku, laka indi hasanatun, kamu ada satu kebaikan yang aku simpan. Wa ana la adlimu kal yaum, dan hari ini saya tidak akan menganiaya kamu. Saya tidak akan mencurangi kamu, ndak. Wa yukhrijullahu ta'ala waraqatan. Lantas Allah mengeluarkan satu kertas. Besarnya sebesar apa? Migdaru usbu'. Kertas itu padahal hanya sebesar driji kita ini, jari-jari kita. Kertasnya sekecil itu. Wa 'alaiha maktubun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang di dalam kertas itu tertulis 2 kalimat syahadat yang pernah kita baca. Ya. Oleh karena itu ada kalimat tajdidul iman, kapanpun dimanapun kita mesti memperbarui iman, dimanapun kapanpun. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, karena ini nanti akan disimpan oleh Allah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah nanti dengan kertas, ya, segelintir kertas yang bertuliskan 2 kalimat syahadat kita?
Wa yaqulullahu ta'ala, lantas Allah bilang kepada kita, ya abdi ma faraqta fid dunya hadil kalimat hatta ataita syafiratal qabri fal yauma la ufarriquka min hadil kalimati wala dzulmal yauma li ahadin. Wahai hambaku, kamu dulu ketika di dunia tidak pernah lepas, tidak pernah terpisah oleh kalimat ini. Setiap sholat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar tahlilan maning afdhalu dzikri fa'lam annahu la. Sebab kamu dulu di dunia tidak pernah berpisah dengan kalimat ini, maka kata Allah, hari ini juga saya tidak akan memisahkan kamu dari kalimat itu, dari dua kalimat syahadat kita. Fatudau sijillat fi kaffatin wa tudau tilkal waraqatu fi kaffatin ukhra. Lantas Allah menaruh 99 lembar catatan keburukan kita pada satu piringan mizan, dan kertas yang bertuliskan dua kalimat syahadat Allah taruh pada piringan mizan yang lain, ditimbang antara keduanya. Fatarjahu tilkal waraqah, mana yang akan lebih berat? Fatarjahu, maka unggul tilkal waraqah, kertas yang bertuliskan dua kalimat syahadat kita itu lebih beratan itu kertas. Alama fisijillat, mengalahkan daftar-daftar 99 daftar kejelekan-jelekan kita. Ternyata kertas yang hanya sebesar jari itu mampu mengalahkan. Li'anna ismallahi ta'ala wa isma habibihi a'dhamu wa a'la fala syai'a a'dhamu minhuma. Alasannya apa? Karena nama Allah dan nama kekasihnya yaitu baginda Nabi Muhammad a'dhamu wa a'la, lebih besar, lebih agung dan lebih mulia, lebih tinggi. Fala syai'a a'dhamu minhuma, maka tidak ada satupun sesuatu yang lebih besar, lebih berat ketimbang dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan syahadat kita setiap saat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yadkuruna iyalahum yaumal qiyamah. Lantas berkait dengan proses hisab, proses mizan, ya, proses kebangkitan nanti. Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, apakah umat manusia akan ingat keluarganya pada hari kiamat nanti? Ini pertanyaan menarik dari Siti Aisyah. Apakah manusia, seseorang akan ingat keluarganya di hari kiamat nanti? Qala alaihi salatu wassalam, apa jawaban Rasulullah? Naam, ya. Illa fi salasati mawadi. Setiap manusia akan ingat keluarganya kecuali pada 3 tempat. Artinya apa? Di 3 tempat itu masing-masing kita sama sekali akan lupa keluarganya. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Di setiap proses akan ingat keluarganya, tapi hanya 3 tempat yang manusia tidak akan ingat keluarganya. Yakni la yaqdiru ahadun ayyadkuru ahadan. Artinya apa? Tidak akan ada satu orang pun yang mampu mengingat orang lain, termasuk keluarganya. Fi salasati mawadi, pada 3 tempat. Al awal, yang pertama ini, inda qiraati dafatiri a'malih, ketika nanti dibacakannya daftar amal. Pada saat dibacakannya rapot amaliyah kita sudah stres di situ sehingga nggak sempat berpikir keluarga dan orang lain. Ya,
Kamu menunggu pengumuman kelulusan, stres apa stres? Boro-boro kelingan si A si B, ya kan? Udah di situ panik sehingga tidak bisa satu orang mengingat orang lain. Wasani inda wazni amali. Yang kedua, ketika ditimbangkannya amal. Ini yang kedua, ketika ditimbangnya amal. Wasalis alas sirat. Dan yang ketiga, di mana seseorang tidak akan bisa mengingat orang lain saking paniknya, yaitu pada kesempatan sirat, melewati jembatan. Summata jiul malaikatu wa tasukun nas ila sirat. Setelah proses mizan selesai, lantas malaikat datang akan menggiring umat manusia termasuk kita. Proses berikutnya kemana setelah mizan? Ilas sirat. Kita akan digiring menuju jembatan sirat. Wa huwa jisrun mamdudun. Apa itu sirat? Jisrun mamdudun. Jembatan yang dipanjangkan. Di mana? Alamatni jahannam. Di tengah-tengah neraka jahannam. Itu posisinya sirat. Jembatan yang dipanjangkan di atas neraka jahannam. Tahtahun wa naruha talhabu fauqahu. Jahannam di bawahnya, ya. Sementara api jahannam itu nyamber sampai ke atas jembatan. Talhabu fauqahu. Adakku minasya'roh. Di mana jembatan sirat itu lebih lembut ketimbang rambut, ketimbang sehelai rambut. Dah, logika kita wis ora kecandak. Saya ingat waktu SD ada olahraga meniti, ya kan, yang jalan di atas bambu itu loh. Ya, kowe be akeh sing tiba kok. Padahal pring gede loh, pring petung pisan. Baik kepleset. Lah ini jembatan sirat lebih lembut ketimbang sehelai rambut. Masuk akal enggak? Apa yang kira-kira akan menyelamatkan kita? Ya, coba kalian nanti kalau ada film petualangan Dr. Jones, tonton deh. Dia harus mengambil air keabadian antara bukit satu, sementara air keabadiannya di bukit sebelah, di bawahnya jurang. Tapi kok bisa jalan? Apa? Keyakinan dan keimanan. Itu yang nanti akan melewatkan kita selamat melewati sirat. Wa 'alaiha sab'atu mawaqif. Di atas jembatan sirat itu ada 7 tempat. Ya, ada 7 tempat yang akan kita lewati. Wa tulus sirat. Adapun panjangnya jembatan sirat miqdarus salasati alafi sanatin. Kurang lebih perjalanan 3000 tahun panjangnya. Alfusanatin su'udun, 1000 perjalanan, posisi sirat su'ud, naik. Wa alfusanatin hubutun, 1000 tahun perjalanan turun. Wa alfusanatin istiwa, datar, 1000 tahun yang ketiga. Jadi posisi sirat itu tidak terbentang lurus, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, baru datar 1000 tahun. Wa fi kulli mauqifin yus'alun nas an syai'in wahidin. Di setiap tempat peristirahatan kita manusia akan ditanya tentang satu hal. Yang pertama anil iman. Ini yang akan ditanyakan pada jembatan sirat. Maka tadi saya katakan, yang akan mampu menyampaikan kita melewati sirat dengan selamat, pertama iman. Orang kalau sudah yakin sesuatu yang impossible jadi possible, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, iya kan? Asal yakin. Ya. Tai mendil dibungkus nganggo kain putih, yakin ya selamat, anti bacok disak, ya anti bacok temenanan karena yakin.
Begitu dibuka ya, si santri wah jebule pilus weduse bapane sadan. Sejak itu nggak yakin si santri, ketika minta ke kiai itu dia optimis loh, kasih bungkusan putih kan, yang isinya tadi mendil itu, oke, pokoknya disak, insyaallah kon anti bacok, disak, gelut nang dibae bacok orang mempan. Setelah berapa tahun dibuka, luntur keyakinannya, sejak itu dibacok, jangankan dibacok, ya kena dombe ketien, karena yakinnya hilang udah. Tentang iman pertama, wasani anis sholat. Yang kedua akan ditanya tentang seputar sholat. Wasalis anis zakat. Yang ketiga di sirat nanti kita akan ditanya tentang seputar zakat. Warabi anis saum. Yang keempat tentang puasa. Wal khamis anil haji. Yang kelima kita akan ditanya tentang seputar haji. Wasadis anil wudu wal husli. Yang keenam kita akan ditanya tentang seputar wudu dan mandi kita. Apakah sah atau tidak, sesuai dengan syarat rukun atau tidak, memenuhi tidak. Wasabi'u, yang ketujuh anil zulmi, tentang penganiayaan, tentang perbuatan zalim. Itu yang ketujuh, nanti di sirat akan ditanyakan. Waman qassara fi hadil asya'il madkurah, maka barang siapa yang meremehkan hal-hal yang disebutkan di atas, meremehkan imannya, meremehkan sholatnya, zakatnya, puasanya, dan 7 hal tadi, maka dia akan yamkusu fi kulli mauqif miqdaru alfisana. Dia akan berdiam di masing-masing posko 1000 tahun. Wa illa yamurru ala kulli mauqifin fi sa'atin wahidah. Kalau memang lolos imannya, lolos sholatnya dan sebagainya, ya murru fi sa'atin wahidah, maka dia akan mampu melewati hanya cukup sesaat saja. Lakin tuluhu miqdaru alfisanatin bi'tibari hadil mawaqif. Fa awwalu man yamurru, lantas pertanyaan berikutnya, siapa orang yang kira-kira akan lewat pertama di jembatan Sirat itu? Siapa kira-kira? Fa awwalu man yamuru ala sirat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang akan lewat pertama di jembatan Sirat adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi kita nanti di atas Sirat itu? Fayaqifu indas sirati wa yaqulu. Lantas begitu baginda Nabi menyeberangi Sirat, beliau berhenti. Ini yang harus kita ucapkan terima kasih. Kenapa kita mesti bersolawat? Intinya kita bersolawat adalah ungkapan matur nuwun kita kepada Nabi Muhammad. Sampai di Sirat saja beliau masih memikirkan kita. Apa yang akan beliau ucapkan di atas jembatan Sirat nanti? Allahumma sallim ummati. Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Fatamurun nasu ala sirat. Kemudian umat manusia nanti akan melewati jembatan Sirat itu. Wataji'ul malaikatu birroyati wal liwa'i. Selanjutnya malaikat akan datang dengan membawa bendera dan panji kebesaran. Yu'ta Muhammadun, akan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Nama benderanya apa? Liwa'ul Hamdi. Ini pertama, catat. Bendera yang akan dikibarkan oleh baginda Nabi namanya Liwa'ul Hamdi. Bendera pujian. Tuluhu masiratu alfisanah. Panjangnya bendera itu kurang lebih 1000 tahun perjalanan. Dan di dalam bendera Liwa'ul Hamdi itu maktubu salasati asturin, akan tertulis 3 kalimat. Ya, di dalam bendera Liwa'ul Hamdi ada 3 tulisan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tulisan yang ketiga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bendera pertama ya, panji kebesaran yang akan diberikan kepada umat manusia. Pertama kali yang bawa adalah baginda Nabi. Namanya Liwaul Hamdi. Siapa yang akan berkumpul di bawah bendera itu? Wa yajtami'u al-anbiya'u wal ulama'u was-solihuna wasyuhada'u was-siddiquna tahtahu. Kemudian berkumpullah di bawah panji Liwaul Hamdi para nabi, para ulama, orang-orang soleh, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh iman Islamnya. Itu akan berada di bawah Liwaul Hamdi. Nanti kira-kira kita punya peluang di bawah benderanya siapa? Nanti ke belakang ada banyak bendera yang akan diberikan oleh malaikat. Dan amaliyah kita nanti akan menggiring kepada bendera siapakah kita nanti akan berada di bawah naungannya. Di mana bendera itu nanti akan mengisyaratkan ini loh kelompok ahlul jannah, ini ahlun nar, dan seterusnya. Sekali lagi, bendera pertama yang akan diberikan oleh malaikat ya adalah Liwaul Hamdi, panji kebesaran, pujian bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mampu menjadi ulama, kalau kalian mampu menjadi orang-orang soleh, ya, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah punya kesempatan di bawah ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Insya Allah nanti kita lanjut besok pagi, masih seputar proses perjalanan. Di hari akhir nanti masih seputar ayat 54. Insyaallah besok. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatima ilahana ja'altana bifadihati kitabina arsyid birushdika wajudika sabbid ala uyunina fi qalbina hadza du'a an nakuna abdan syakiran li rabbina fazidna fi hikman wa ilman nafi'a wa hubbana
آل حبيبنا مستشفعا ومطيعا نحمدك وصلى الله المصطفى وعلى آله وسلم وصلى الله لخمسة أطفي بها المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة المصطفى Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.